Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas ini ya. Hmm, oke, ini kita coba bakal bahas ini. Apa ini namanya? Di load balancing di bagian yang H proxy. Jadi di mon 1, mon 2 ini kan ada eh, monitoring service Icinga. Nah, kita pengen aksesnya. Kalau kita ke sini, ini belum bisa ngakses ke sini kan? Tapi ini udah jalan. Kalau kita lihat misalkan API, kita pakai ini aja dulu ya. 10.99.99.21 pakai ini Edga aja. Oke, 10.99.99.21. Nah, ini kan ada Icinga. Nah, nanti di ops ini kita bisa ngaksesnya. Oke. Pertama kita setup dulu di NF ya. Jangan lupa kalian kalau sebelum mulai itu dipasang ini snapshot biar kalau gagal tinggal ngulang aja ke belakang. Oke, di sini saya udah bikin. Sekarang kita mulai. Oke, untuk tutorialnya kalian bisa lihat ini ya. Configure SSL segala macam. Oke, ini kita install dulu H-proxy-nya. Komennya kita di sini. Oke, sampel. Kok nggak ada ya di installnya? Oke, langsung installnya. Oh, ini cuma sintaknya langsung ya, nggak ada. Oke, kita install dulu ya. Komennya itu apt install H-proxy. Install H-proxy. Oke. Tunggu. Kita tunggu sebentar. Lumayan lama juga ya misalnya. Oke, sudah clear. Kalau sudah, kita pakai temok ya, kan takut ada banyak kebutuhan. Oke, kita di sini. Kemudian kita konfigurasi ini. Mana sih? Letaknya di CRT. Oh, nggak ada ya? Mana letaknya? Letaknya ada di sample.com SSL configure H-proxy. Oh, ini di etc H-proxy CFG. Nano etc H-proxy CFG. Kita ke bagian paling bawah. Nah, kita bikin front end-nya dulu. Ini saya ngecek HTTP dulu ya. Front end misalkan namanya monitoring ya. Monitoring front end. Oke, ini misalkan mode HTTP, bindnya apapun yang masuk 80. Kemudian default backend, misalkan kita namain monitoring backend. Nah ini kita bikin backendnya, monitoring backend. Terus kita pilih servernya nih, berarti misalkan mon 1, servernya berapa mon 1? Mon 1 10.99.99.21 10.99.99.21 on. Dia pakai server ya. Server TTP. Oke. Coba server berarti gini. Mon 1.280. Jangan lupa kita cek ya. Cek, kemudian di sini juga server mon 2 10.99.99.22 ya. Benar gak? API oke 22.
80 cek. Jangan nggak dicek nanti karena kita mau ngaseng UI-nya. UI buat kita ngeceknya. Kita pasang UI ini. Tak dulu saya kasih lihat ini dulu. Oke, Ctrl X, yes, enter. Kita cek koneksinya dengan komen ini. HA proxy min F etc H proxy CFG min C. Oke. Backend can handle asset monitoring. Oh, namanya salah. Monitoring. Ini nama monitoring backend sama nih. Oh, nih front end-nya. Bener, gak ada masalah. Ctrl X, gak ada masalah. Apa nih? Oke. Parsing negotiation default current support only for option and lock. Backend cannot handle unexpected argument monitoring backend. Kok same name? Same name? Default, oh ini default backend. Oke, X, yes, enter. Coba kita cek. Oke, valid. Sekarang kita restart. Oke, di sini aja lah kita restartnya ya. etc.d HA proxy restart. Oke, aman. Kita coba pakai ops. Kita target ke NF. NF ini punya IP kan, IP yang terhubung. Coba kita lihat address table NF. NF yang terhubung ke ops. Ini ya. 202.29 ini 25 HTTP coba history in bekas history klik browsing data dulu, clear now. Kita tunggu sebentar, coba kita buka lagi. Ya, ini masuk ya. Ini masuk. Sekarang kita pengen monitoring ya. Untuk monitoring kita edit lagi. Oke, ke atas. Ini ada komen seperti ini. Biar kita bisa ngaktifin monitoring, itu komennya adalah start URI kalau nggak salah slash HA proxy tanda tanya mana tanda tanya start kalau saya nggak salah. Coba kita cek. Enter, kita cek. Oke, restart. Oke, kita coba buka lagi. Ini adalah HA proxy stats. Oke, ini mon 1 last check. Fungsi dari kalau kalian lihat ini, yang ini komen ini ke bawah, fungsi cek. Ini buat di bagian sini aktif, kalau nggak dicek nggak tahu. Oke, kita coba. Oke, kita copy dulu. Tunggu, kita coba berkali-kali. Oke, responnya oke, ini aktif ya. Ini in out-nya berbeda. Ini kalau kalian lihat belum ada perubahan, tapi kalau kita aktifin in out-nya berbeda. Namanya round robin ini. Algoritmanya
Oke, ini beri lihat. Oke, sekarang kita edit lagi. Oh, nih algoritmanya belum saya bikin ya. Balance round robin ya harusnya. Oke, ini mode HTTP. Balance. Ini harusnya balance round robin. Oke. Algoritmanya round robin ini nggak usah sepertinya. Bin ini kita nggak perlu front end. Sorry, end. Oke. Kita cek. Oke, restart. Oke, sorry. Restart. Oke, buka. Oke, aman ya. In outnya beda. Coba kita. Oh, robin tuh dibagi rata kalau saya nggak salah. Nah ya kan dibagi rata. Oke. Sekarang kita sebelum saya masuk ke SSL kita edit dulu DNS-nya karena di sini minta eh, mana firewall and load balancing UI karena di bagian ini dia minta mana sih dia monitoring access file permon itnsa.id. Nah ini dia. Oke, dia minta akses ke sini ya. Ini kita bakal oh ini udah kan kemarin. Ini sudah. Sorry. Highlight text. Ini sudah kelar kemarin tuh. Nah ini kita ngakses lewat ini tnsa.id. Berarti kita service. Oke, kita edit lagi yang DNS-nya. Add key. DNS tools DNS. Oke, tnsa.id. Oh, ini berarti harus saya tambah lagi ya. Ops ini dengan NF. NF ini cuma punya satu kan? Oh, di bagian DNS-nya berarti harus saya tambah dulu. Ntar saya tambah dulu di sini ya. Karena sepertinya ops dan DNS yang di bagian sini harus kita tambahin. Mana dia? Nah, ini dia. Ini dua kan kemarin belum saya masukin. Ini saya tambahin ya. Ada di new name HA, namanya ops, IP-nya yang ini 202. Ntar dulu saya nambahin yang ini dulu ya. Oke, 202 titik 29 titik 195 titik 26. Nah kalau yang ini kita tambahin pointernya add host oke, ini belum kita bikin ya. New zone, next. Tunggu kita bikin new zone. Primary zone, next. Reverse IP-nya 202 29 195. Sorry, kita perbaiki yang DNS-nya juga ya. Oke. Oke, udah next. Finish. Oke, ini kita share ke jangan lupa di share ya. Di zone transfer following IP. Nanti di service 2. Oh, service 2 harus kita nyalain juga ya. Edit service 2 172 titik 16 titik 34. Ini sekarang kita perbaiki ini ya. 12 kemarin kan nggak saya tambahin. Oke. Oke, kemudian notif 172 16 titik 34 titik 12. Oke. Udah, sekarang kita bikin ops 2. Oke, ada nggak dia masuk?
Belum ya, coba kita edit delete dulu, ulang lagi. Oke, new parent ops IP address 202, yang ops itu 129.195.26. Oke, dan oke, udah ada ya. Ini juga ditambah satu lagi. Server 2 dinyalain dulu ya. Sorry. CPS 2 karena masih ada yang salah tadi. Oke. Namanya NF. Alamatnya 202 29 195.25. Oke. Add host. Oke, kita cek di sini. Oke, udah ada ya. Sekarang kita edit yang monitoring tadi ya. Namanya mon@itnsa.id. Nah, ini kita bikin di sini. Kita mon itnsa.id sudah. Ini gak usah create associate ya, kita cukup IP aja. IP-nya yang di NF. Sorry. Stable NF. Mana NF? Ini. Yang ini ya, 202.29.195.25. Oke, add host. Oke. Done. Ini juga sorry, di sini kita perbaiki ya. Ada yang kurang di DNS tadi ya. Oke, kita cek command ini ns lookup. Coba ns lookup mon.itnsa.id. Lookup. Oke, sekarang kita coba ngakses lewat mon. Oke, mon.itnsa.id. Oke, ngakses ya, akses. Ini ntar dulu saya perbaiki DNS-nya dulu, ada masalah tadi. Tools DNS. DNS. Oke. Kita bikin reverse zone-nya, new zone. Next primary, next. Ini tadi 202 29 195. Kita perbaiki dulu. Next, finish. Ini terus kita properties zone transfer 172.16 server 1 ya, 16.34.11. Oke, notif coba 172.16.34.11. Oke, coba kita refresh. Udah hijau. Ada ini reverse-nya. Ini yang mail udah masuk. Sorry. Yang moon udah masuk. Ini yang belum masuk nih.
Oke, sambil ngecek. Oke, ini nanti aja kita perbaiki itu dulu. Oke, buat ini ntar kayaknya di restart aman ya. Kita fokus ke yang ini. Moon ya. Oke, tapi ke sini kita fokus dulu ke sini. Clear. Tidak ada masalah. Ntar kita perbaiki di belakang aja nggak apa-apa. Karena kita belum butuh itu yang bagian ini. Apa? Ini. Bagian notifnya nggak dapat ya. Attempting to resolve. 16 3 4 11. Oke, biar nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini NF sudah sampai op sudah masuk ke sini, berarti kita tinggal bikin SSL-nya. Nah, untuk bikin SSL kita butuh CA. Oke. Di CA ini kita bisa pakai cara yang kemarin ya. Kita masuk ke list. Ini kalau kalian lihat tree, kita masuk ke saya bikin yang di intermediate CA ya. Yang ini, oke, berarti cd mon 1.intermediate CA tree. Oke, cuma ini. Oke, kita bikin langkahnya seperti kemarin. Ini. Cuma ini kita jangan 2048 ya. Saya udah ngecek dia kegedean kalau 2048. Kita pakai 1024 aja. Oke, open SSL rec misalkan namanya menu. Oke, minots. Oke, minout. Misalkan namanya monitoring dot itnsa.id .csr new key RSA 1024 aja ya. Ini kalau apa 2048 dia kegedean kalau nggak salah. Oke, min keyout monitoring .itnsa.id .k. Oke, kita ID Kepulauan Bangka Belitung, location Belitung, organization name-nya misalkan TJKT sama kayak yang video sebelumnya. Bikin CA-nya oh salah nih, kita ulang lagi. ID Kepulauan Bangka Belitung, location Belitung, organization SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, organization unit misalkan TJKT, common name-nya monitoring.itnsa.id. Oke, smk.belajar.id. Kita nggak usah pakai challenge password list. Oke, ini ada monitoring. Sekarang kita bikin yang ininya. Oke, generate-nya OpenSSL, CRT-nya X509, rec in. Ini komennya ini. Kemudian namanya monitoring.csr. Kemudian CA root-nya mon1 intermediate.crt. Kemudian CA key-nya mon1.k. Kemudian jangan lupa CA create serial out namanya monitoring.crt. Kemudian days misalkan kita maunya 500 hari. Kemudian min SHA 256. Jangan lupa extension file v3xt. Oke, unrecognized flag days.
Oke, flag days. Oke, list. Oke, sudah ada. Sekarang kita verify ya. Clear, kita verify. Open SSL, verify, CA file, sorry, CA file. Yang root filenya itu ada di sini saya, di root, root ca.crt, kemudian untrustednya, untrusted monitoring1.crt. Kita mau bandingin dengan monitoring.crt. Semoga oke. Oke, aman ya. List ini sekarang kita pindahin yang monitoring mv monitoring.crt .bintang ke chats, folder chats. Oke, kita mundur 3. Oke, ini udah di sini semua ya. Tadi saya kerjanya di sini kan. Sekarang filenya udah saya pindahin ke sini, udah dapat CRT. Ini udah cukup. Sekarang kita butuh .pem-nya. Jadi kalau di sini, kalau kalian lihat konfigurasi di sini, ini saya cukup sampai sini aja ya. Nah, ini .pem. .pem ini kita gabungkan kalau kalian lihat di sini, bagian sini. Nah, ini server certificate, kemudian private key, intermediate certificate, dan intermediate certificate 2. Ini di sini ke root key. Oke. Di sini kita bikin seperti ini. Berarti server certificate dulu ya. Ini kan kita punya list cd chats list. Kita punya server certificate-nya itu yang CRT. Private key-nya itu yang ini. Kemudian intermediate-nya itu kita pakai yang CRT ini. Kemudian nanti di bawahnya root kita pakai yang ini. Jadi kita bikin filenya. Oke, caranya cat monitoring. Oke, CRT. Kemudian kita masukkan private key-nya. Monitoring key. Kemudian kita masukkan ini CRT-nya. Ini monitoring 1, namanya adalah mon1.crt. kemudian satu lagi adalah yang key root crt. Nah, kita masukkan ke misalkan namanya monitoring.pem. Oke, tak list. Kalau kita lihat ada file baru namanya monitoring.pem, kita besarkan nano monitoring.pem, cut, pakai less saja, less monitoring.pem. Kalian nggak bisa cuma CRT aja ya. Nah, ini dia bagian certificate, kemudian private key, kemudian ini yang sertifikat dari intermediate, dan ini sertifikat dari root. Oke, sudah. Sekarang ini kita pindahkan ke NF. NF saya pindahkan, saya pakai SCP ya. SCP monitoring tensa.pem ke API yang connect ke mail itu sini kayak 10.199.199.254. 10.199.199.254. Sorry, kompetitor. Ini SCP buat mindahin ya file. Kita pindahin ke home kompetitor aja dulu. Belum diinstal ya. mintlunp. Oh, SSH-nya belum ada ya. Kita install dulu. SSH server. Oke. Sudah, kita pindahkan lagi. np ada tcp22 ini kok nggak mau ya.
Oke, verification failed. Oh, SSH ini kita remove dulu. Ini bekas saya tadi kan uji coba restart apa SSH. Ini host ini ada masalah, kita hapus saja. Karena saya tadi pernah SSH pakai ini dan diinstal. Oke. Coba kita lihat. Nah, baru bisa. Skills 39. Kita lihat list. Oke, ada ya. Nah, baru kita edit filenya. Kalau bisa kita pindahin ke sini, etc SSL. Oke. MV ke etc SSL example. Di sini aja gak masalah sih ya. Di sini aja gak masalah udah. Kita ngaksesnya langsung di sini aja, list di home competitor monitoring itnsa.id.pem ya. Oke, kita edit nano etc hproxy.cfg ke bagian paling bawah. Nah, ini kita bikin bin, tambahin bin bintang 443 SSL CRT, dia ada di home kompetitor, kemudian monitoring.itnsa.id, itu saya lupa namanya, list.pem ya, sorry, Ctrl B W .pem. Nah, ini jangan lupa kita redirect semuanya. Oke, redirect direct scam. Ini yang penting HTTPS. Jadi ya semua traffic tarik di redirect. HTTPS code 301 if tanda seru buka kurung tutup kurung SSL FC. Oke. Ya center, kita cek. Mana dia? Gak ada ya. Kita cek pakai komen ini. Fatal error. Fatal error found in configuration. Coba kita cek. Oke, ke bawah. Bin 443. Coba kita RM monitoring. Apa kebalik saya? Ini bukan CRT kayak dulu sepertinya. Coba kita coba. Oke. Coba kita SCP lagi. Coba ini udah, kita restart. Coba kita perbaiki lagi. Nggak usah pakai ini sepertinya.
CRTK. Kita masuk monitoring, pump. Ini kita remove RM monitoring pump. Sudah, kita kirim lagi. Skills 39. Coba kita cek. Home kompetitor monitoring TNSA list monitoring itnsa.id.pem. Coba kita bikin baru lagi aja ya. Kita bikin sertifikat yang baru coba. Kita gedein jadi 2048. Kayaknya ada salah di sini deh. List RM monitoring bintang cd mon 1 list. Oke, coba kita bikin open SSL generate RSA. Sorry, ini SSL rec rec new notes min out monitoring itnsa.id.csr. Coba kita gedein ya, apa dia nggak mau ya, karena beda new key RSA, karena beda parsingnya ya. Tadi kan yang di video sebelumnya di sebelumnya saya 1024 ya, karena sebelumnya saya dapat error kegedean katanya. Coba ini saya kita gedein, samain dengan yang intermediate dengan root ya. Oke, monitoring.itnsa.k.id.k. Oke, ID Kepulauan Bangka Belitung, location Belitung, SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, TJKT monitoring command name-nya .itnsa.id. Oke, sudah ada. Sekarang kita bikin open SSL X509 rec in monitoring.csr ca itu mon1 intermediate.crt cak-nya mon.k, kemudian create serial ca create serial out monitoring.crt hasilnya days jangan lupa 500, kemudian SHA 256, ini yang penting. Extension filenya v3 extension. Oke, kita cek verify open SSL verify verify ca file. Oke, min ca file roots
Oh, titik. Root CA, root CA.crt, untrusted, mon1 crt, kemudian targetnya monitoring.crt. Oke, kita pindahin monitoring bintang ke folder chats. Oke, cd chats list. Kita sudah di sini. Sekarang kita list kok list. Oke, sekarang kita bikin dia tunggu. Server sertifikat CRT dulu berarti. Oke, CRT. Oke. Oke, kita enter. Oke, list cut.pem scp, ada nggak scp? Mana scp ku? Oke, ini kita hapus dulu list rm monitoring. Coba kita kirim. Oke, kita cek proxy minf etc hproxy cfg min c. Pasti dia tadi cfg min f, sorry. Oh, bisa valid. Oh, karena tadi oke, ketemu permasalahannya. Tadi kan kalau kalian lihat saya di sini mana sih dia? Ini di notes nih. Ini kan saya 1024 ya, seharusnya 2048. Kenapa? Karena saya banding dengan sebelumnya sama. Oke, sudah sampai sini. Sekarang kita restart. Oke, etc init.d. Oke, hproxy restart. Oke, kita cek. Gak bisa. Nah, TTPS. Sip. Connection is secure ya. Udah trusted authority. Kenapa dia langsung trusted? Kalau kalian sadar, dia trusted karena saya sudah ini kan manage. Ini sudah saya pasang di video sebelumnya sertifikatnya yang di bagian ini. Bukan personal, di trusted. Saya gedein. Ini kan saya udah masang yang ini. Kemudian di bagian intermediate saya sudah pasang yang ini, 2. Makanya dia trusted. Oke, coba kita login. Apa password saya lupa? Kompetitor skill 39 kalau saya nggak salah. Kompetitor skill 39. Oke. Oh, karena bagi 2. Oh, ini ada masalah satu lagi. Oh, loginnya ini masih bermasalah. Karena pakai hproxy login, kita harus static login ya. Tadi tambahin ini. Frame-nya ini sama berarti. Oke. Coba tambahin. Oke, ketemu masalahnya ya. Setelah saya reset, sepertinya kita harus pakai balance-nya source. Coba kita coba ya. Kita perbaiki lagi. Nano etc hproxy config. Ini balance-nya bukan round robin. Kalau pakai round robin nggak bisa katanya. Source. Coba source. X ya center. Hproxy restart. Oke, kita coba.
kompetitor skill 39 login. Oke ya. Storage mati, memang mati mesti. Oke, ini bisa masuk. Ini saya masuk yang ke seperti itu, overview host. Oke, ini saya masuk yang mon 1 sepertinya. Oke. Sudah, semuanya sudah. Oke, berarti pembahasan bagian ini mana load balancing? Sepertinya sudah ya. Kalau kalian bingung, ini konfigurasinya nano etc hproxy config ke bawah. Ini seperti ini konfigurasinya. Ini penting, yang ini penting buat nge-redirect. Kemudian balance-nya tadi saya Robin salah kan nggak bisa login. Ini kita ganti jadi source ya. Kemudian di mail juga tadi ada di bagian ini kalau nggak salah ya. Tunggu, bukan ini, komen ini. Nah ini kita 2048 ya, bukan 124 ya. Kalau 1024 karena beda dengan lebarnya itu beda dengan root dan intermediate, makanya dia gagal tadi. Oke, sisanya itu sudah, sepertinya sudah buat pembahasan ini. Yang ini, yang DNS tadi sepertinya harus di restart ya. Nanti diperbaiki. Oke, ini masih belum ya. Ini sepertinya harus di restart ya. Karena dia nggak bisa sinkron, tapi nggak masalah, yang penting zone-nya udah bisa. Oke. Kalau ini gimana sih properties, zone transfer, oh saya ada salah konfigurasi sih, tadi perbaiki aja lah. Kalau yang satu yang bisa transfer ya. Oke. Saya kadang-kadang lupa ini. Oh, ini berarti kita matiin aja zone transfernya. Oh iya kan mati ini jadinya. Oke, ntar kita perbaiki lah yang itu. Yang penting bagian ini udah selesai ya. Oke. Berarti udah selesai. Oke, merah. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan video ini load balancing. Maaf kalau panjang ya, karena memang sekalian troubleshooting. Dari sini kita jadi belajar bahwa banyak hal yang harus kita ketahui dari konfigurasi, dari traffic segala macam, dari gimana kita nganalisis paket segala macam. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oh, satu lagi, jangan lupa bagian sini ya. List ini harus kalian gabungin semuanya ya, monitoring. Nah, ini harus kalian gabungin semuanya. Jadi yang pertama itu sertifikat yang monitoring, kemudian ditambah private key-nya, kemudian ditambah intermediate certificate-nya, baru root certificate biar dia valid. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.